Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ramadan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN akan digelar di Jakarta pada 24 April mendatang. Para pemimpin ASEAN akan menggelar pertemuan khusus membahas situasi di Myanmar. Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing akan hadir dalam pertemuan tersebut. Lalu, seperti apa situasi terkini di Myanmar saat ini? Berikut adalah wawancara Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Iza Fadri, bersama dengan anchor CNN Indonesia Heranov Al-Bashir yang dilakukan beberapa saat lalu. Apa kabar? Sehat selalu Pak di sana? Kabar baik, Mas Heranov. Kita semua di sini sehat, alhamdulillah. Pak Dubes, ini pertemuan khusus para pemimpin ASEAN pekan depan di Jakarta rencananya akan turut dihadiri pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Nah, jika Min Aung Hlaing ini hadir, itu akan menjadi agenda resmi pertama ke luar negeri pasca kudeta. Apakah gelombang demonstrasi di sana semakin marak, Pak, jelang pertemuan KTT ASEAN? Baik, saat ini di Myanmar, ini adalah acara atau situasi Water Festival, di mana Water Festival atau Hari Raya Tinggian ini adalah hari raya yang diikuti oleh masyarakat Myanmar selama seminggu. Jadi situasi seperti ini, rakyat ini sangat aman. Kemudian kegiatan juga tidak ada, karena sejak tahun 2020 pada saat COVID, itu Water Festival ini ditiadakan. Kemudian memang dari berbagai media sosial ada pemberitaan yang sifatnya kontra, tetapi itu merupakan situasi di sini, dan kita dengan KBRI atau KBRI Yangon dalam hal ini mencoba untuk bersifat low profile di media sosial, karena nanti bisa menimbulkan mispersepsi di situasi ini. Lantas bagaimana komunikasi yang terjalin antara Kedubes dengan junta militer sejauh ini di sana? Ya, komunikasi kita dengan pemerintah militer Myanmar atau Tatmadaw saat ini cukup baik, di mana mereka telah memberikan pengamanan di jalan masuk Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon dengan membuat blokade sampai saat ini. Dan dalam kesempatan briefing, Tatmadaw mengatakan bahwa akan terus menjaga hubungan baik dan melanjutkan kerjasama dengan negara-negara lain maupun dengan UN dan ASEAN serta mekanisme regional lainnya. Tatmadaw juga menyatakan akan menjamin keselamatan dan keamanan warga negara asing termasuk diplomatic mission. Kalau kita simak berapa perkembangan terakhir, ini ada pergolakan juga, termasuk juga koalisi masyarakat sipil yang ada di sana terhadap junta militer ini. Bagaimana respon dari Kedubes sendiri, dan apakah rezim militer Myanmar ini atas desakan yang berasal dari masyarakat juga di sana, masyarakat Indonesia terutama, Pak Dubes? Mengenai masalah hubungan antara rakyat Myanmar dan pemerintahan militer sekarang, itu merupakan domain dari politik domestik di sini. Jadi Kedutaan Besar Republik Indonesia memonitor, dan kita kayak tambahan informasi, meskipun dalam segala keterbatasan, KBRI Yangon terus mengupayakan tidak lanjut berbagai kerjasama yang telah terbangun dengan Myanmar. Misalnya kerjasama pemberian beasiswa mahasiswa Indonesia, mahasiswa Myanmar Indonesia, supaya mengembangkan Indonesia International School Yangon dan memantau perkembangan kerjasama ekonomi. Misalnya perusahaan pakan unggas Indonesia, Java Concrete, dan juga saat ini perusahaan Indonesia Kalbe Farma sedang membangun pabriknya di sini. Berbicara mengenai warga negara kita di sana yang bertahan di Myanmar, kondisinya seperti apa Pak Dubes? Kalau kita tahu bahwa ada berapa pelajar tentunya juga yang bekerja di sana, WNI kita, kalau nanti masuk siaga 1, apakah ada opsi repatriasi yang akan dilakukan oleh pihak Dubes? Ya, warga negara Indonesia saat ini yang ada di Yangon tercatat 284 warga negara Indonesia. Dan sekitar 200
dari warga negara Indonesia sudah kembali dengan melakukan repatriasi mandiri sesuai dengan himbauan kita bagi yang non esensial atau yang tidak lagi punya kegiatan di Myanmar bisa kembali ke tanah air. Lantas bagaimana Anda melihat proses diplomasi ke depan terhadap situasi saat ini? Apakah KTT ASEAN yang akan digelar rencana di Jakarta ini akan membicarakan hal politik yang berada di Myanmar juga atau bagaimana Pak Dubes? Ini akan dibicarakan terlebih lanjut atau bagaimana? Baik, sekarang kita masih wait and see. Akan tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia berhenti menjalin hubungan dengan Myanmar dan justru harus jeli menganalisa peluang yang ada. Sebagaimana telah saya sampaikan, KBRI Yangon terus mengupayakan tindak lanjut berbagai kerjasama yang telah terbangun dengan Myanmar. Misalnya, kita gencar mendorong pemberian beasiswa berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk masyarakat Myanmar. Saat ini KBRI Yangon bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Negeri Padang. Sejak 2019-2020, itu 20 mahasiswa Myanmar menerima beasiswa melalui skema dimaksud. Diharapkan ke depannya mereka dapat menjembatani Indonesia Myanmar dalam berbagai kerjasama, termasuk kerjasama pendidikan dan ekonomi. Baik, Pak Iza, kalau berbicara mengenai langkah mediasi yang akan dilakukan oleh beberapa negara termasuk Indonesia, ini saya mengutip dari Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional, ada berapa kandidat yang akan ikut serta jika dibuka ruang mediasi kepada junta militer. Salah satu namanya ada Pak Yusuf Kalla sebagai mediator. Bagaimana komentar Anda terhadap hal ini? Tadi seperti yang saya jelaskan, kita bersifat wait and see karena KBRI Yangon dalam hal ini tidak punya ruang dan kompetensi untuk dalam hal itu. Karena tugas pokok kita adalah bagaimana menjalin hubungan bilateral dengan Myanmar dan juga kita bagaimana kan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Wait and see yang Anda maksud ini bagaimana, Pak? Berada di tengah-tengah atau netral atau bagaimana? Saya rasa adalah salah satu dari Duta Besar Indonesia di negara sahabat bahwa kita tidak ikut dalam politik domestik negara sahabat kita. Sama juga dengan ketika Duta Besar negara sahabat di Indonesia juga mereka tidak ikut dalam politik domestik di Indonesia. Baik, terima kasih Profesor Dr. Iza Fadri, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, atas waktunya bersama kami CNN Indonesia.